Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 158 sangat menyedihkan. Pedang di tangan Feng Jiu terbalik dan dia memegangnya di belakangnya. Dia berdiri tepat di depan Su Ruoyun dan menatap wanita berwajah pucat yang seluruh tubuhnya menggigil saat dia bertanya dengan nada malas, "Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Kurasa akan lebih baik untukmu jika kamu tidak mengenakan apapun. Benar kan?" Melihat pemandangan di hadapan mereka, orang yang biasanya acuh tak acuh yang sedikit bermain-main di antara 8 pengawal Feng menelan ludah berat tanpa sadar dan dengan mata berbinar, dia berkata memuji, "Wuho. Jurus nona muda ini dilakukan dengan sangat indah. Sungguh menguntungkan bagi semua orang. Hehe. Lekuk tubuh yang indah itu terlihat jauh lebih baik daripada kebanyakan dan kulitnya juga cukup cerah. Membunuhnya saja akan sangat sia-sia." Mendengar itu, Feng Jiu tidak dapat menahan tawa dan melirik pria itu lalu berkata, "Kau menyukainya. Bagaimana kalau aku berikan saja padamu?" Mendengar itu, lelaki itu terkejut dan segera melambaikan tangannya di hadapannya sambil berkata, "Tidak perlu, tidak perlu. Aku harus menjaga kesucianku demi istriku." Murong Yisuan memperhatikan tumpukan tubuh Su Ruoyun yang gemetar di hadapannya, matanya tampak sedikit kesakitan saat dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Feng Jiu. "King Ge, cukup." Tatapan Feng Jiu beralih, matanya yang jernih beria kuat dengan senyuman saat dia bertanya, "Cukup. Aku bahkan belum melakukan apapun padanya. Bagaimana mungkin itu cukup?" Pada saat dia berbicara, pedang di tangannya terbalik sekali lagi dan menebas lurus ke arah Su Ruoyun yang meringkuk erat, menggambar garis berdarah di tubuhnya. "Aduh. King Ge. Diam." Teriaknya, tatapannya dingin saat menatapnya. "Masalah ini adalah urusan kediaman Feng dan saya harap Yang Mulia Pangeran Ketiga tidak ikut campur." Begitu suaranya jatuh, pedang di tangannya langsung ditusukkan ke paha Su Ruoyun. Dengan suara desiran, terdengar teriakan kesakitan dan darah merah tumpah ke tanah. "Semua ini adalah apa yang aku kembalikan kepadamu. Semua yang dia lakukan di sini adalah apa yang ingin dia klaim untuk Feng King Ge. Dia telah berjanji bahwa dia akan membuat Su Ruoyun membayarnya kembali." Su Ruoyun yang meringkuk setelah mendengar kata-kata Murong Yisuan, tiba-tiba matanya sedikit berbinar, dan dia hampir tidak bisa menahan senyum yang lebih buruk daripada tangisannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya ke rambutnya, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian. "Hia." Dia menahan rasa sakit yang membakar di pahanya dan bangkit berdiri untuk menerkam ke arah Feng Jiu. Sebuah jepit rambut berwarna ungu tua muncul di tangannya saat dia menusukkannya langsung ke arah Feng Jiu, tampak seperti dia bersiap untuk menjatuhkan musuhnya ke neraka bersama dirinya. "Awas." Murong Yisuan segera tersadar dan berdiri di depan Feng Jiu untuk melindunginya, secara naluriah melancarkan serangan telapak tangannya untuk mengirim Su Ruoyun terbang. Wus, ha, plus. Bam. Su Ruoyun memuntahkan seteguk darah saat ia jatuh terduduk di tanah, matanya menatap Murong Yisuan yang hampir mati, yang dipenuhi dengan semacam kebebasan. Bagi pria ini, ia pada akhirnya tidak mendapatkan akhir yang baik, dan ia tidak pernah benar-benar memberinya tempat di hatinya. Dia mengangkat tangannya dan tepat di depan tatapan tercengang Murong Yisuan, dia menyerang dirinya sendiri di meridian roh surgawinya. Dengan suara keras, Su Ruoyun telah mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Feng Jiu melirik sekilas ke punggung Murong Yisuan di depannya lalu menoleh ke 8 pengawal Feng dan berkata, "Buang mayatnya. Itu terlalu mudah bagi Su Ruoyun. Dia belum cukup mempermainkannya dan dia sudah mati." Baru kemudian, dia menoleh ke arah para kepala keluarga dan penguasa, Murong Bo, yang telah duduk di sana untuk menonton pertunjukan dan berkata dengan suara keras, "Saya telah mengabaikan semua tamu terhormat kita hari ini dan saya mohon agar kalian tidak tersinggung. Setelah kesehatan ayah saya pulih, kami pasti akan mengadakan jamuan makan untuk para tamu sebagai bentuk permintaan maaf dari kami." "Haha, Nona muda Feng terlalu keras pada dirimu sendiri. Kediaman Feng yang dihantui oleh beberapa insiden akhir-akhir ini telah diketahui oleh kita semua. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang kelalaian atau tidak." "Benar sekali, Nona muda Feng. Karena wanita berbisa itu sudah ditangani, sebaiknya kau cepat-cepat pergi menemui ayahmu. Kami semua akan pergi dari sini, dan datang berkunjung lain waktu." Semua orang bergiliran bicara, mengepalkan tangan tanda pamit, dan meninggalkan tempat itu satu persatu. Murong Yisuan menatap Feng Jiu dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Feng Jiu berbalik dan berjalan pergi dengan tiba-tiba ke dalam kediaman.